Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai saat sekarang ini kita masih diberikan nikmat kesehatan tentunya. Selawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman semua. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yandi Alwi Nur Fikran dengan NIM 18002110, Yeni Gusmiati dengan NIM 19002035, Afifah Hirah Effendi dengan NIM 19002099, dan saya sendiri Latifah Aini dengan NIM 19002125. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Yeni Gusmiati. Kepada Yeni dipersilakan. Jadi kita langsung pembahasan materi tentang alat ukur tes. Jadi tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan seseorang, dan bakat seseorang atau kelompok. Pada dasarnya, evaluasi ini dibagi dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah tes dan yang kedua adalah non-tes. Tes hasil belajar adalah tes yang digunakan untuk menilai hasil pelajaran yang telah diberikan guru kepada peserta didiknya dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kayak ujian gitu ya kan, itu ada tesnya, dan tesnya itu terbagi terhadap 2 jenis ini. Ada yang tes, ada non-tes. Nah, jadi standar tesnya nih ada. Tesnya itu yang telah mengalami standarisasi, yakni proses validitas dan reliabilitas, sehingga tes tersebut benar-benar valid dan available untuk suatu tujuan dan bagi kelompok tertentu. Dan ini biasanya dibuat oleh para psikologi, instansi pemerintahan, tes CPNS. Nah, sedangkan tes buatan guru sendiri itu adalah suatu tes yang disusun oleh guru sendiri dan gunanya untuk mengevaluasi keberhasilan proses guru tersebut dalam proses belajar mengajarnya. Jadi dia melihat peserta didiknya tuh memiliki kemampuan dan bagaimana proses penyerapan materinya yang telah dijelaskan oleh si gurunya. Jadi guru mengetahui kalau standar si siswanya atau peserta didiknya itu sampai mana. Nah, yang B ada fungsi tes. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Tes dapat mengukur perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai peserta didik. Nah, ini dia fungsinya yang tadi. Jadi si guru tahu sampai mana kemampuan si peserta didik tersebut dan bagaimana cara si guru itu dapat menambah dan mengasah materi untuk si peserta didik tersebut. Nah, yang kedua sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, karena melalui tes dapat diketahui seberapa jauh tujuan pembelajaran telah dicapai. Jadi seberapa tujuan kayak misalnya dia udah menjelaskan, jadi seberapa tujuannya tuh pesertanya tuh udah mencapai ke tujuannya tersebut. Nah, yang C ada penggolongan tes. Berdasarkan fungsinya sebagai alat pengukur perkembangan atau kemajuan peserta didik, itu terbagi terhadap 4. Ada yang pertama tes seleksi, yang kedua tes awal, pre-tes, yang ketiga ada tes akhir, post-tes, dan keempat ada tes diagnostik, di mana menentukan jenis kesukaran yang dihadapi peserta didik dalam mata pelajaran. Dalam hal ini dicarikan upaya penyelesaiannya. Jadi solusi bagaimana si peserta didik tersebut itu dapat selesai dan dapat mengerti dari persoalan yang dihadapinya tersebut. Yang kedua ada berdasarkan aspek psikis, terbagi terhadap tes inteligensi, tes kemampuan bakat khusus, tes sikap, dan tes kepribadian, lalu tes hasil belajar. Nah, yang ketiga dari segi mengajukan pertanyaan atau cara memberikan jawaban. Ada yang kedua. Yang pertama tes tertulis dan tes lisan. Jadi terkadang guru bisa memberikan tesnya itu sekedar untuk mengingatkan kembali, evaluasi sementara. Jadi misalnya baru masuk, terus si guru atau si dosen itu biasanya mengingatkan,
apa Ananda materi kita minggu yang lalu. Nah, itu menguji dan mengevaluasi kemampuan kita sampai mana kita mengerti materi minggu lalu. Apakah kita mampu, apakah kita ingat. Nah, yang keempat, dari banyaknya yang mengikuti tes. Tes itu ada tes individual dan tes kelompok. Nah, yang kelima, dari segi waktu yang disediakan. Yang pertama ada power test, tidak dibatasi. Yang kedua speed test, dibatasi waktunya. Biasanya kalau misalnya soalnya mudah, dan itu tuh guru tuh biasanya mengasihkan waktu 60 menit atau 30 menit. Dan itu tergantung banyak yang soal dan persoalannya itu yang mudah yang biasanya. Itu kan karena sudah standarisasi tersebut. Nah, yang keenam ada dari segi bentuk responnya. Ada yang verbal test dengan ungkapan kata-kata atau kalimat, dan non-verbal test berupa tindakan atau tingkah laku atau gerakan-gerakan tertentu. Gerakan-gerakan tertentu ini biasanya itu tuh kayak dari senderatasi, kayak gerakan. Nah, itu kan suatu keahlian, dan gerak-gerakannya tersebut itu yang disebut verbal test. Non verbal test. Kalau verbal testnya itu yang kayak dengan ungkapan kata-kata atau kalimat itu kayak tes tertulis rata-rata atau kayak lisan gitu. Terima kasih kepada Yeni. Selanjutnya materi yang kedua yaitu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tes uraian. Sebelumnya kita ketahui bahwa tes uraian itu adalah pertanyaan yang menuntut siswa untuk menjawab dalam bentuk menjelaskan, mendeskripsikan atau memberikan alasan tentang suatu gagasan dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, dalam hal ini siswa atau mahasiswa dituntut untuk mengekspresikan gagasannya dalam bentuk tulisan. Dalam tes uraian ini ada beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama yaitu sampelnya sangat terbatas karena tidak mungkin menguji semua bahan yang telah diberikan kepada siswa tersebut sebelumnya. Jadi beberapa pertanyaan yang bisa digunakan dalam tes uraian ini. Nah, yang kedua sifatnya yaitu subjektif. Baik dalam menanyakan dalam bentuk pertanyaan maupun cara memeriksanya. Yang ketiga, tes ini biasanya kurang valid atau kurang reliable karena mengungkapkan aspek yang terbatas dan pemeriksaannya memerlukan waktu yang cukup lama karena dari pertanyaan tersebut akan memunculkan beberapa pendapat sesuai dengan individunya. Tidak mungkin setiap individu itu memiliki jawaban yang sama. Sedangkan keunggulan dari tes ini yaitu dapat mengukur proses mental yang tinggi atau aspek kognitif tingkat tinggi. Nah, yang kedua yaitu dapat mengembangkan kemampuan berbahasa sesuai dengan kaedah bahasa yang benar. Yang ketiga yaitu dapat melatih kemampuan berpikir atau penalaran yang bersifat logis, analitik maupun sistematis. Nah, selanjutnya keunggulannya yaitu mengembangkan keterampilan siswa tersebut dalam pemecahan masalah. Nah, karena dalam tes uraian ini siswa dituntut untuk berpikir yang kreatif untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, yang terakhir yaitu mudah membuat soalnya sehingga tidak memakan waktu yang lama. Jadi itulah keunggulan tes uraian dari tes objektif. Tes uraian ini tidak memerlukan waktu yang lama untuk membuat soalnya tersebut. Jadi dari tes uraian ini memiliki beberapa jenis yang dapat digunakan dalam membuat pertanyaan kepada siswa. Di mana dalam penyusunan soal tes uraian ini memiliki beberapa kriteria sebagaimana yang dijelaskan menurut Suharsi May pada tahun 1992, di mana ia mengatakan bahwa pilihlah materi yang cocok untuk tes uraian. Yang kedua, meliputi
ide pokok dari bahasan yang diteskan. Yang ketiga, tidak mengambil kalimat langsung dari buku, karena tes uraian ini akan menuntut pemikiran siswa untuk mengeluarkan ide-ide atau gagasannya mengenai persoalan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu yang keempat yaitu soal jawabannya dilengkapi dengan kunci jawaban. Selanjutnya yaitu pertanyaannya bervariasi. Selanjutnya yaitu rumusan soal mudah dipahami. Karena kalau soal itu sulit untuk dipahami, maka siswa tersebut akan kesulitan untuk memberikan pemahamannya atau gagasannya mengenai persoalan tersebut. Yang terakhir yaitu pertanyaannya spesifik. Nah, mungkin hanya itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila kekurangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Yandi Alwi Nurfikran. Kepada Bang Yandi dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang tes objektif. Yang dimaksud dengan tes objektif adalah suatu tes yang telah menyediakan sejumlah jawaban sehingga siswa tinggal memilih satu jawaban yang benar dari sejumlah jawaban yang tersedia dari sejumlah besar item. Keunggulan tes objektif yang pertama yaitu lebih representatif, mewakili isi dan lebih objektif. Dua, lebih mudah dan cepat cara pemeriksaannya. Yang ketiga, pemeriksaannya dapat diserahkan pada orang lain. Yang keempat, dalam pemeriksaan tidak ada unsur subjektif. Sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit dari tes esai. Yang kedua, soal lebih cenderung mengungkap ingatan. Yang ketiga, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Yang keempat, kerjasama antara siswa waktu mengerjakan tes lebih terbuka. Adapun jenis-jenis dari tes objektif yaitu yang pertama benar salah. Bentuk soal benar salah adalah bentuk tes yang soalnya berupa pernyataan. Sebagian dari pernyataan itu merupakan pernyataan yang benar dan sebagian lagi merupakan pernyataan yang salah. Variasi bentuk soal benar salah dapat digolongkan jadi 3 macam, yaitu pernyataan benar salah tanpa koreksi. Yang kedua, pernyataan benar salah dengan koreksi. Adapun keunggulan bentuk soal benar salah ini yaitu pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat dan objektif. Lalu soal dapat disusun dengan mudah, penilaiannya objektif dan mencakup bahan yang luas dan tidak banyak memakan tempat karena pernyataannya singkat-singkat saja. Yang selanjutnya dapat dipakai berulang-ulang. Adapun kelemahan bentuk soal ini yaitu lama menyusun soalnya. Dalam menyusun soal benar salah ini memakan waktu yang lama. Lalu kurang dapat membedakan siswa yang pandai dengan yang kurang. Yang ketiga, reliabilitasnya rendah. Yang keempat, hanya dapat mengungkap ingatan dan pengenalan kembali. Yang kelima, banyak hal yang tidak dapat diungkapkan dengan 2 kemungkinan benar atau salah saja. Cara mengolah skorsing benar salah ada 2, yaitu dengan denda S sama dengan R kurang W. Keterangan S di sini yaitu skor yang diperoleh. R di sini right atau jawaban yang benar. Yang keterangan dari W yaitu wrong, jawaban yang salah. Tanpa denda dirumuskan menjadi S sama dengan R. Yang kedua ada pilihan ganda. Soal pilihan ganda adalah bentuk tes yang mempunyai satu jawaban yang paling tepat. Dilihat dari strukturnya, soal pilihan ganda terdiri atas yang pertama STEM, yaitu pernyataan atau pertanyaan yang berisi permasalahan yang akan dinyatakan. Yang kedua option, sejumlah pilihan atau alternatif pilihan. Yang ketiga kunci, jawaban benar atau jawaban yang paling tepat. Yang keempat ada distraktor atau pengecoh, jawaban-jawaban lain selain kunci jawaban. Variasi soal pilihan ganda ini dapat berupa yang pertama pilihan ganda biasa, yang kedua hubungan antar hal atau sebab akibat, yang ketiga kasus, yang keempat diagram, tabel, gambar dan sebagainya.
Yang kelima yaitu asosiasi. Adapun keunggulan tes ini adalah dapat mengukur semua jenjang kemampuan berpikir dalam ranah kognitif. Yang kedua, ruang lingkup bahan yang dinyatakan sangat luas. Yang ketiga, dapat diskor dengan cepat dan mudah. Yang keempat, penilaiannya mudah dan bersifat objektif. Yang kelima, mencangkup seluruh bahan pelajaran. Yang keenam, dapat dipakai berulang-ulang. Kelemahannya yaitu pertama, proses berpikir siswa tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang kedua, kemungkinan siswa menjawab dengan tebakan masih banyak. Yang ketiga, sulit dan membutuhkan waktu yang lama dalam menyusun soal. Yang keempat, sulit membuat distraktor yang berfungsi. Cara pengolahan tes ini digunakan dua macam rumus, yaitu yang pertama dengan denda dengan rumus S sama dengan R kurang W per O cos 0 kurang 1. Keterangan 0 di sini adalah banyaknya option, sedangkan 1 yaitu bilangan tetap. Dan rumus tanpa denda yaitu masih sama dengan rumus yang tadi, yaitu S sama dengan R. Yang ketiga ada menjodohkan. Untuk soal menjodohkan terdiri atas dua kelompok pernyataan yang paralel. Kedua kelompok pernyataan ini berada dalam suatu kesatuan. Kelompok sebelah kiri merupakan bagian yang berisi soal-soal yang harus dicari jawabannya, sedangkan yang disediakan dibuat lebih banyak daripada soalnya yang diletakkan pada kelompok sebelah kanan. Keunggulan tes ini adalah penilaian dapat dilakukan dengan cepat dan objektif. Yang kedua, pembuatannya mudah. Yang ketiga, bila tes ini dibuat dengan baik, maka faktor menebak praktis dapat dihilangkan. Yang keempat, cocok untuk mengukur informasi yang berbentuk fakta, hubungan antar pengertian atau konsep. Adapun kelemahannya adalah yang pertama, cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek hafalan. Yang kedua, sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Yang ketiga, siswa cenderung untuk membuat tafsiran-tafsiran. Cara pengolahannya yaitu S sama dengan R. Itulah materi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Bila taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Yandi. Materi yang terakhir akan dijelaskan oleh Afifah Hirah Effendi. Kepada Afi dipersilakan. Baiklah, saya di sini Afifah Hirah Effendi dengan NIM 190020099 akan melanjutkan materi tentang tes uraian objektif. Jenis-jenis dari tes objektif yaitu yang selanjutnya yaitu ada D, yaitu isian pendek atau fill in the blank. Bisa berbentuk cerita atau karangan. Isian pendek ini biasa disebut dengan completion test, tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Tes ini terdiri dari kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan itulah yang akan diisi oleh siswa atau peserta didik nantinya. Keunggulan tes fill in the blank atau isian pendek ini adalah seperti yang pertama, menyusun soalnya relatif lebih mudah. Yang kedua, kecil kemungkinan siswa memberi jawaban dengan cara mendebak. Pasti siswa akan berpikir untuk menjawab isian pendek tersebut. Nah, yang ketiga yaitu dapat menjawab dengan singkat dan tepat. Yang keempat yaitu penilaian cukup objektif. Kelemahan dari tes ini adalah kurangnya mengukur aspek pengetahuan yang lebih tinggi, memerlukan waktu yang agak lama untuk menilainya, sekalipun tidak selalu dalam bentuk uraian. Dan kelemahan yang terakhir yaitu menyulitkan pemeriksaan bila jawaban siswa membingungkan pemeriksa. Selanjutnya itu adalah kriteria penyusunan tes BS. Yang pertama yaitu tuliskan huruf B benar atau salah di depan masing-masing pernyataan, jangan di belakangnya. Yang kedua yaitu butir soal tersebut dipastikan benar atau salah. Yang ketiga yaitu hindari pertanyaan yang negatif agar tidak menyulitkan peserta didik. Selanjutnya itu adalah hindari jawaban yang benar dan yang berpola. Selanjutnya itu jumlah soal yang betul dan yang salah harus seimbang. Selanjutnya yaitu pertanyaan tidak diambil langsung dari buku, melainkan dari ide-ide oleh seorang gurunya. Selanjutnya itu tidak menggunakan kata-kata seperti selalu, sering, kadang-kadang pada umumnya, karena tersebut mudah menerka jawabannya.
Maka dari itu, pilihlah kata-kata yang efektif sebaik mungkin agar peserta didik bisa menjawabnya. Dan dalam satu soal harus berisi satu persoalan, jangan sampai ada pecah dan ada cabang-cabangnya. Kriteria selanjutnya itu adalah kriteria penyusunan pilihan ganda. Yang pertama, usahakan kunci jawaban letaknya tersebar. Selanjutnya, untuk satu soal hanya ada satu jawaban yang benar. Selanjutnya itu hindari menggunakan option yang berbunyi semua jawaban di atas salah satu semua jawaban di atas benar. Yang selanjutnya itu usahakan option homogen. Dan yang terakhir, bila option berbentuk angka, maka susunlah secara berurutan dari terkecil atau yang terbesar, atau bahkan sebaliknya, dari terbesar hingga terkecil. Selanjutnya itu adalah kriteria penyusunan tes menjodohkan. Yang pertama yaitu butir-butir soal harus homogen. Selanjutnya yaitu jumlah butir pasangan hendaknya lebih berjumlah dari 1 sampai 5 soal atau 1 sampai 5 kali. Selanjutnya itu tempatkan soal-soal pada pasangannya sebelah menyebelah. Jangan menyulitkan peserta didik untuk menjawab soalnya. Selanjutnya itu hanya ada satu pasangan jodoh yang benar. Jangan buat jawaban yang rancu sehingga satu soal bisa memungkinkan untuk mendapatkan dua jawaban yang benar pada pilihannya. Selanjutnya itu rumusan butir-butir pasangan hendaknya singkat. Selanjutnya itu adalah kriteria isian pendek. Usahakan semua tempat kosong hendaknya sama panjang. Jangan memulai dengan tempat kosong. Jangan mengutip kalimat atau pernyataan yang tertera pada buku atau catatan. Selanjutnya itu adalah perbedaan tes bentuk fill-in atau isian pendek dengan completion test adalah fill-in atau isian pendek, bahan yang diteskan merupakan satu kesatuan cerita. Sedangkan completion yaitu butir-butir soal tes saja dibuat berlainan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat juga dituangkan dalam bentuk gambar-gambar. Nah, yang bagian terakhir pada presentasi kali ini adalah ketepatan penggunaan tes objektif, yaitu peserta tes jumlahnya cukup banyak. Penyusunan tes atau tester memiliki kemampuan dan bekal pengalaman yang luas dalam menyusun butir-butir soal objektif. Yang ketiga yaitu penyusunan tes memiliki waktu yang longgar dan mempersiapkan penyusunan butir-butir soal objektif. Ketepatan penggunaan tes objektif yang keempat yaitu ada pada penyusunan butir-butir soal objektif. Tidak hanya digunakan satu kali saja, namun penyusunan tes dapat menganalisis butir-butir ini per item soal yaitu derajat, kesukaran, dan daya bedanya. Dan yang terakhir, cara menggunakan ketepatan penggunaan tes objektif yaitu penyusunan tes dapat terhindar dari faktor subjektif. Jadi pada intinya ketepatan penggunaan tes objektif yaitu jangan kita sebagai guru atau sebagai pengajar untuk peserta didik jangan sampai menyulitkan peserta didik untuk menjawab soal-soal objektif yang seharusnya mudah, namun peserta didik menganggapnya itu sangat sulit karena terlalu pusing untuk memikirkan jawaban apakah jawabannya ini sudah benar atau rancu. Maka dari itu ketepatan penggunaan tes objektif dan jenis-jenis tes uraian objektif ini harus dipikirkan dan dipahami secara benar. Sekian presentasi dan penjelasan saya pada tes objektif kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Afif Fahira Effendi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu kekurangan materi atau kesalah dalam penyampaian kami. Kami dari kelompok 2 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.